Malam itu, Johnny, seorang driver ojek online, sedang duduk di atas motornya di sebuah warung kopi pinggir jalan. Hujan baru saja reda, meninggalkan jalanan yang masih basah dan udara yang dingin menusuk tulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Johnny berpikir untuk pulang setelah satu orderan lagi. Tak lama, notifikasi berbunyi di ponselnya. Ada pesanan masuk. Titik penjemputannya di sebuah gang kecil dekat kompleks perumahan tua. Destinasinya, sebuah alamat di pinggiran kota yang tak terlalu dikenalnya. Tanpa berpikir panjang, Rudy menerima orderan itu dan segera melajukan motornya menuju lokasi penjemputan. Gang yang dimaksud tampak sepi dan gelap. Ia melihat seorang perempuan berdiri di ujung gang, mengenakan jaket hitam dengan tudung menutupi kepalanya. Wajahnya tertutup bayangan, membuat Rudy tak bisa melihatnya dengan jelas. "Permisi Mbak, ini dengan Mbak Dewi?" tanya Johnny setelah berhenti di dekat perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa berbicara, lalu naik ke boncengan motornya. Rudy merasakan hawa dingin yang aneh begitu perempuan itu duduk di belakangnya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman itu, dan mulai mengendarai motornya. Sepanjang perjalanan, perempuan itu sama sekali tidak berbicara. Bahkan ketika Johnny mencoba mengajaknya mengobrol, tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Johnny mulai merasa tidak enak. Namun, ia tetap fokus pada jalanan yang semakin sepi dan gelap. Setelah beberapa menit Johnny melihat ke spion dan terkejut. Perempuan itu tidak terlihat di pantulan spion, padahal jelas-jelas ia masih bisa merasakan bobot penumpang di belakangnya. Jantung Johnny berdegup kencang. Ia berusaha tetap tenang dan terus melajukan motornya. Tapi kengerian semakin menjadi ketika tiba-tiba perempuan itu berbicara dengan suara lirih, namun mengerikan. "Bang, sudah dekat. Belok kiri di depan." Johnny merinding. Jalan yang dimaksud hanyalah jalan kecil yang gelap dan tampak tidak berpenghuni. Namun karena takut, ia tetap mengikuti arahan perempuan itu. Saat memasuki jalan itu, lampu motornya menerangi sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi. "Bang, sudah sampai." Suara perempuan itu terdengar lagi. Dengan tangan gemetar Johnny berhenti dan menoleh ke belakang. Perempuan itu sudah tidak ada. Namun jaket yang tadi ia kenakan masih tertinggal di boncengan motor Johnny. Seketika, udara di sekitar berubah semakin dingin. Johnny merasakan sesuatu yang menatapnya dari dalam rumah tua itu. Dengan panik, ia segera berputar arah dan tancap gas secepat mungkin, meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh lagi. Sesampainya di jalan raya, ia mencoba mengecek kembali aplikasi ojek online-nya untuk melihat riwayat perjalanan tadi. Tapi anehnya, tidak ada riwayat perjalanan yang menunjukkan bahwa ia pernah menjemput atau mengantar siapapun malam itu. Jaket hitam yang tadi tertinggal di motornya pun sudah hilang. Sejak kejadian itu Johnny berhenti mengambil orderan malam. Namun, satu hal yang selalu menghantui pikirannya, siapa sebenarnya perempuan itu? Dan kemana perginya setelah turun dari motornya malam itu? Yang lebih menyeramkan, beberapa hari kemudian, ia membaca berita tentang sebuah rumah tua yang terbakar beberapa tahun lalu di lokasi yang sama. Dalam berita itu disebutkan, seorang perempuan bernama Dewi tewas dalam kebakaran tersebut. Dewi, naat yang sama dengan penumpang yang ia antar malam itu. Setelah kejadian itu Johnny mencoba melupakan pengalaman mengerikan yang dialaminya. Namun, setiap malam, ia selalu merasa diawasi. Entah mengapa, setiap kali melihat spion motornya, ia seperti menangkap bayangan seseorang duduk di belakangnya, meskipun motornya kosong. Hingga suatu malam, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Ia terkejut. Nama pemesan itu Dewi. Jantungnya langsung berdegup kencang. Lokasi penjemputannya, gang kecil yang sama tempat ia menjemput perempuan itu sebelumnya. Enggak, ini pasti kebetulan. Gumam Johnny mencoba menenangkan diri. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan ragu, ia memutuskan untuk pergi ke lokasi penjemputan. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di gang, ia mendapati tempat itu kosong, tak ada siapapun. Ia menunggu beberapa menit, berharap pemesan membatalkan sendiri pesanannya. Tapi tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Bang, saya di sini." Johnny menoleh ke kanan dan langsung merinding. Di bawah penerangan lampu jalan yang redup,
Seorang perempuan berdiri di ujung gang, mengenakan jaket hitam yang sama seperti malam itu. Dengan tangan gemetar, Johnny langsung mematikan mesin motor dan berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia tak peduli dengan motornya, ia hanya ingin menjauh dari tempat itu. Namun, ketika sampai di ujung jalan, ponselnya kembali berbunyi. Notifikasi itu berasal dari aplikasi ojek online. Tulisan yang muncul di layar membuat bulu kuduknya berdiri. Perjalanan selesai. Terima kasih telah mengantar saya pulang. Layar ponselnya tiba-tiba berkedip, lalu mati total. Dan yang lebih mengerikan, saat ia kembali ke rumah keesokan paginya, motornya sudah terparkir rapi di depan rumah, dengan jaket hitam yang sama tergantung di spion. Sejak saat itu, setiap malam, jaket itu selalu kembali, tidak peduli seberapa sering ia membuangnya.